Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulaikan hari-hari kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mendengarkan sebagian dari renungan pada pagi hari ini, biarlah sucikan, kuduskan lidah mulut hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan tertanam dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pagi hari ini adalah ajaib Tuhan. Tertera dalam Kitab Daniel pasal 3 ayat ke-24 sampai dengan ke-25. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang terlihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Keajaiban Tuhan bukan hanya soal mujizat yang besar, tetapi juga penyertaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah yang kita baca di dalam Daniel pasal 3 adalah kisah Sadra, Mesa, dan Abednego yang menolak untuk menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Akibat keteguhan iman dari mereka dicampakkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Namun justru disitulah keajaiban Tuhan nyata. Ada sosok keempat yang berjalan bersama mereka di dalam dapur api tersebut, yang tidak lain adalah penyertaan dan kehadiran Allah sendiri beserta dengan Sadra, Mesa, dan Abednego. Dalam Daniel pasal 3 ayat ke-24 sampai ke-25 ini, kita bisa melihat ada beberapa poin yang bisa kita pahami. Poin yang pertama adalah Tuhan nyata dalam situasi yang mustahil. Ketiga pemuda yang menghadapi situasi yang mustahil, api yang sangat panas, bahkan orang yang mendekat saja bisa mati terbakar. Namun api itu tidak dapat melukai mereka. Inilah tanda bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada segala bahaya. Dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua berkata, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa saat kita merasa berada dalam api kehidupan, bisa saja dalam bentuk masalah, tekanan, sakit penyakit, kekhawatiran, Tuhan tetap ada beserta dengan kita ya Bapak Ibu. Poin yang kedua yaitu ketaatan membawa penyertaan Tuhan. Sadra, Mesa, dan Abednego berani menolak perintah Raja karena mereka taat kepada firman Tuhan. Ketaatan mereka mendatangkan kehadiran Tuhan secara nyata ada di tengah-tengah mereka. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Pesan dari ayat ini adalah keajaiban Tuhan seringkali nyata ketika kita berani hidup dalam ketaatan. Di saat kita hidup taat dengan Tuhan, di saat kita berani menyatakan ketaatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan
ada dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yaitu keajaiban Tuhan menjadi kesaksian bagi orang lain. Raja Nebukadnezar itu terkejut akhirnya mengakui kuasa Allah yang ajaib. Keajaiban yang dialami oleh orang percaya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari ayat ini, ketika Tuhan menyatakan keajaibannya, itu juga bisa menyentuh hati orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita saat hari ini? Yang pertama yaitu percayalah. Tuhan selalu bersama dengan kita meskipun keadaan terlihat sangat mustahil. Yang kedua, taatilah firman Tuhan, sebab ketaatan membuka jalan bagi keajaiban Tuhan. Yang ketiga, jadilah saksi. Biarlah pengalaman kita dalam Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau di sini saya sendiri dapat mengatakan bahwa keajaiban Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Di saat saya mengalami sakit penyakit, di saat saya mengalami tekanan masalah, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah permasalahan saya. Tuhan selalu menolong saya. Dan di saat saya mengalami sakit pada benjolan payudara saya, Tuhan bisa mengangkat semuanya itu. Itulah tanda bahwa keajaiban Tuhan masih ada, baik dulu di zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan sampai saat ini Tuhan tetap ada, dan keajaiban Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup dari renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini mari kita mengingat Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Sama seperti Ia menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur api, demikian juga Ia menyertai kita pada hari ini. Apapun api kehidupan yang sedang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu tidak usah takut. Tetaplah taat, tetaplah setia, karena Allah yang ajaib itu berjalan bersama dengan kita. Demikian renungan pada pagi hari ini, saya tidak panjangkan. Sebelum kita mulai hari kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ajaib, terima kasih karena pagi ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap keadaan hidup kami. Ajar kami untuk terus taat kepada Tuhan, percaya akan kuasa-Mu, dan menjadi saksi bagi semua banyak orang Tuhan tentang keajaiban-keajaiban-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan lalui hari ini Tuhan bersama dengan Engkau, dan biarlah berkat melimpah daripada-Mu Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin.